putusan. Ini panggilan hari ini saya dipanggil untuk datang. Saya tidak akan ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar. Justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang gak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang. Tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu. Jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang itu berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan scan ya. Jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan Jadi, ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Nah, yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu enggak, dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Enggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya, Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli sana? yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak apa-apa. Memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Iya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Saya persis saya. Kan sudah scanning Betul saya. itu. Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitur, Juvenes
Sus artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kurang lebih begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. Satu, ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omong-omong. Kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata. Jadi di sini juga teman-teman terdapat komentar. Semoga jaksa jujur dilindungi Allah swasta. Azab menimpa para pembohong. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Ini baru Pak Hakim yang aman, tugasnya tidak main-main. Mantap Pak, tegakkan keadilan dan kejujuran. Nah, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Nah, maka itu harus tegas. Jangan mau dibodohi Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Oh, jadi di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jokowi harus dijemput paksa, hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Andi Aswan Termul ini asli penjilat, Jokowi ngotot nggak punya malu, pikiran Andi yang penting dapat uang. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Ternyata masih ada penegak hukum yang jujur, mengembangkan amanah negara bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Sudah Pak Jaksa, tuntut hukum yang seberat-beratnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kalau hukum tidak tegak, bisa jadi besok-besok syarat jadi pemimpin, wali kota hingga presiden, ijazahnya tidak harus asli dan juga yang penting pintar, berkelit dan berbohong. Jangan sampai terjadi deh. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan semua hakim amanah. Seperti Pak Hakim yang ini, semoga Pak Hakim yang amanah selalu dilindungi Allah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kalau hakim semuanya kayak ini, gimana Indonesia? Aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Tuhan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut-larut, tidak ada hentinya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jaksa yang kayak gini yang rakyat senang. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Gatel, kejagung sandiwara kelas tinggi. Kalau memang benar mau tugas, copot jaksa yang gak beres. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Ini baru penegak hukum yang asli. Semangat Pak, tegak hukum yang jujur demi Allah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Nah, ini jaksa yang bela rakyat, tegas. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Mantap Pak Hakim, baru ini namanya hakim yang jujur. Semoga banyak hakim-hakim jujur lainnya di Indonesia Jaya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Plus yang membuat Indonesia hancur, para munafik tidak ingat anak cucu. Bagaimana nanti kalau dia mati? Hanya amal yang akan bawa di hadapan Tuhan, semua harta kekayaan tinggal. Di
Di sini juga teman-teman terdapat komentar, tinggal tunjukkan ijazah kepada rakyat bikin gaduh sedunia. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, banyak jaksa yang tidak bermoral, bagaimana negara menindaknya, kebanyakan omong-omong doang, tidak ada tindakan nyata. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, menurut saya masalah ini simpel, kuncinya ada pada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tegas betul-betul membongkar masalah ijazah palsu ini, 1 hari saja selesai. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, siapa saja yang ikut ke dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup. Karena kalau dibiarkan orang seperti ini jadi perusak bangsa nantinya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, nah ini baru hakim yang tidak menjual kejujuran. Kalau semua hakim seperti ini pasti keadilan akan tegak. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, jelas-jelas dari dulu kubu-kubu Jokowi maunya hanya ketar-ketir dari UGM, kepolisian, teman-teman rekayasan seangkatan kuliah Jokowi. Semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong. Tapi kalau ijazah skripsi, transkripsi, Jokowi tidak bisa bohong, sehingga Jokowi dan kubunya nggak berani, nggak mau nunjukkan ijazah S1 di pengadilan untuk diteliti oleh yang berwajib yang melibatkan para terdakwa-dakwa. Sebab ijazah si Jokowi palsu selalu digunakan untuk alat mengadu-adu domba dan mengancam-ancam para orang-orang yang nggak mau dukung kebohongan jahat licik Jokowi. Waspadalah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar Andi Azwan, tidak tahu malu, sudah putus urat malunya, termul penjilat maki-makian mempertahankan kebohongan. Tunggu saja azab alam menghampiri Anda, naujubillah min jalik. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, saya heran sama polisi padahal dibekali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu. Akan merendahkan martabat Anda, penegak hukum, sampai hari kiamat nanti anak cucumu akan menanggung malu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, lain diomong, lain dibuat, jadi percuma negara ini sudah dihancurkan. Mereka yang dikatakan pemimpin, ia hanya memimpin untuk perutnya, bukan memimpin untuk memperbaiki yang salah, tapi yang mereka bersama diwara demi kebusukan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, aduh Pak Andi, kita hidup di dunia hanya sementara, di akhirat kita akan menerima imbalan perbuatan di dunia beribu-ribu tahun. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, tolong bereskan ini Bapak Presiden, Kapolda, Kapolri, Hakim, Pengadilan secara jujur, adil dan bijaksana. Kenapa sih kalian kan orang-orang pintar, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Kapolri perut gajah gede banget, terlalu berlebih-lebihan makan, cuman manusia hidup aja yang tidak dimakan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ayo Pak Jaksa Agung, tunjukkan kinerjamu untuk rakyat, bisa rakyat puas dan bangga. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Aswan jangan ngawak aja tuh dan terbuka kamu bohong. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semua yang mendukung kebohongan atau kepalsuan, khususnya para aparat hukum, pecat saja dan sanksi hukum, karena semua demi cuan, hukum bisa diatur, law enforcement-nya kemana. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Jaksa Agung hanya omong-omong, apa nggak lihat apa yang terjadi di negara Konoha ini. Termulkan dididik oleh Jokowi harus berbohong karena urat malunya sudah putus, apalagi ini Andi Azwan, tunggu azab dari Allah Allah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, saya nggak habis pikir mantan presiden melakukan pembiaran terhadap carut marutnya hukum. Ayolah para penguasa, kau susah amat sih, ingat akhiratmu. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.